لبيك اللهم لبيك. Semuanya, baik kita akan praktek ya lapangan. Jadi kita nanti setelah berkumpul semua di lobi di hotel, nanti kita dalam keadaan berwudu semuanya. Ya, jadi semuanya harus berwudu. Ya, jadi jangan sampai nanti kita sampai musyawarah nunggu lagi untuk wudu. Ya, jadi kita semuanya sudah dalam keadaan berwudu. Ya, dan insyaallah setelah kita berwudu, kita langsung menuju ke Masjidil Haram. Ya, jadi jangan lupa kita baca talbiyah ya, karena kita dalam posisi ibadah umroh. Ya, baik kita langsung menuju ke miniaturnya dalam keadaan bertalbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, ini seakan-akan kita mau masuk Masjidil Haram ya. Iya. Jadi jangan lupa saya lupa sampaikan juga salah satu sunnah Rasul. Nanti dari hotel itu kita juga berdoa menuju masjid ya. Itu doanya itu ada yang tahu? Siapa yang tahu? Allahumma doanya minta cahaya. Ya. Doanya minta cahaya. Bisa dibuka ya, nanti di buku doa. Allahumma atini nura ya Allah berikan cahaya kepadaku ya. Wa fi sam'i nura wa fi basari nura ya wa fi lisani nura. Cahaya kepada telingaku, pendengaranku, penglihatanku, lisanku ya. Jadi kita butuh cahaya. Ya, jadi kita menuju masjid, doa yang diajarkan Rasul adalah salah satu adalah meminta cahaya. Karena kita perlu bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Jadi semua dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru kita berbanyak talbiyah dan setelah sampai di Masjidil Haram, kita membaca doa masuk masjid. Ya. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi bersolawat atas Nabi, lalu kita membaca Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah pintu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, pintu rahmatmu. Jadi kita setiap masukin masjid manapun, dan wabil khusus masuk Masjidil Haram itu meminta rahmat. Ya, jadi kalau kita setiap hari ke masjid berarti setiap hari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sama kita masuk Masjidil Haram juga meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita langsung masuk menuju Masjidil Haram ya. Tetap bertalbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ya. Setelah kita melihat Ka'bah, jangan lupa doanya ya. Melihat Ka'bah kita membaca doa. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya, kita membaca doa melihat Ka'bah ya. Jadi kita langsung menuju Hajarul Aswad. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ini miniatur ya. Hajarul Aswad ya, Hajarul Aswad ya, itu adalah titik poin start daripada melakukan ibadah tawaf ya. Jadi sebelum kita sampai di Ka'bah ya, jadi kita fokus ke bagian Hajarul Aswad karena Hajarul Aswad adalah titik poin start untuk melakukan ibadah tawaf. Sampai kita di Hajarul Aswad ya, seperti saya bilang tadi, ya sunnahnya kalau kita bisa memegang ya, menyentuh ya, menyentuh Hajarul Aswad, bismillah Allahu akbar, cium ya. Ya, tapi karena kita tidak memungkinkan, berarti cukup isyarat dari jauh. Ya, bismillahi Allahu akbar, tidak perlu cium. Ya, cukup dengan berisyarat saja. Bismillahi Allahu akbar. Kalau enggak Allahu akbar saja juga tidak apa-apa.
Langsung kita mulai ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berdoa juga boleh ya, sesuai dengan hajat ya, permintaan masing-masing. Jadi berdoa sesuai dengan hajat permintaan masing-masing ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Kita sampai pada posisi rukun yamani ya. Rukun yamani ini disunahkan lams ya, menyentuh ya. Kalau tidak bisa, di sini tidak perlu ada isyarat ya. Beda tadi dengan yang di Hajarul Aswad ya. Kalau tidak bisa dengan isyarat bismillah Allahu akbar ya. Kalau di rukun yamani kalau tidak bisa menyentuh ya, tidak usah ada isyarat lagi ya. Terkadang banyak orang yang isyarat juga bismillah Allahu akbar, tidak ya. Cukup kita melewati saja ya. Dan ini dari mulai hajar rukun yamani ini kita disunahkan membaca doa sapu jagat tadi ya. Iya, jadi kita nih sejajar ini ya, langsung kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai dengan Hajarul Aswad. Ini sudah satu putaran ya. Berapa putaran kita kalau tawaf? 7. Lebih boleh enggak? Jangan ya. Kan semangat Ustaz, kita baru pertama kali enggak. Karena sana aturannya 7 putaran ya. Jadi kita santai saja jalannya karena kita sambil berdoa. Jadi enggak boleh ada sambil bercanda atau sambil melihat sana sini, enggak perlu. Karena kita dalam posisi beribadah, berdoa. Apalagi umroh ini tempat yang mustajabah ya. Jangan berpikiran yang jelek-jelek ya, berpikiran yang bagus-bagus ya, karena salah satu doa ya. Jadi kata Nabi, doa itu harus kita dengan keyakinan. Jadi jangan hati yang ghafil ya, jangan hati yang lalai. Mulut ngucapin apa, pikiran kemana-mana, itu hati lalai ya. Yang kita inginkan doa dengan pikiran kita fokus, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, biar doa-doa kita tuh dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti ini satu putaran, berarti 7 putaran tawaf ya. Selesai di sini kita langsung menuju ke rukun makam Ibrahim ya. Ya. Sebelum saya menjelaskan ini bagian Ka'bah, miniatur Ka'bah. Di sini juga salah satu tempat antara pintu dengan Hajarul Aswad, ini namanya apa? Multazam. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah dibuka. Waktu pandemi dulu ditutup, nggak bisa. Jadi nanti setelah yang melaksanakan ibadah umroh, ada tawaf sunnah atau lagi sholat ya, kita mau berdoa di sini salah satu tempat yang mustajabah. Ini namanya multazam ya. Jadi berdoanya iltizam ya, nyentuhkan gini. Ini berdoanya di sini dan antri biasanya ya, berantri di sini. Ini multazam, daerah yang salah satu di ijabah doa. Jadi cara berdoanya, jadi kita menginikan tembok ini berdoa ya. Ini biasanya antri sini ya. Ini kalau mau berdoa di luar daripada setelah melaksanakan ibadah umroh. Ketika kita sholat tawaf sunnah ya, boleh berdoa sini. Dan ini juga ada salah satu ya, tempat untuk sholat ya. Ini namanya apa? Hijrul Ismail. Ya, jadi kalau orang yang mau sholat di dalam Ka'bah ya, nggak mungkin kita masuk dalam Ka'bah kecuali kepala negara ya. Nah, kalau orang yang mau sholat di dalam Ka'bah boleh sholat di sini. Dulu Ka'bah itu sampai sini Pak panjangnya, tapi karena harta yang dibangun untuk bangun rumah Ka'bah ini hartanya cukup sampai sini ya, ini termasuk tidak terbangun ya. Jadi orang yang mau sholat dalam Ka'bah cukup sholat di Hajarul Ismail ini ya. Sholat sunnah mutlak ya, silakan ya. Yang bagi sholat yang mereka mau sholat dalam Ka'bah di sini, dan ini biasanya pun penuh. Yang paling mutlak, sholat mutlak aja Pak, sholat sunnah mutlak ya. Jadi kalau mau sholat di sini ya minimal 2 orang. Satu sholat, satu jagain ya, karena biasanya kalau nggak dijagain susah ya gitu. Baik, sampai sini paham ya? Ya, ini Hajarul Ismail ya. Jadi setelah kita tawaf 7 putaran, kita menuju ke sini
Ini namanya makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan ya. Makam itu tempat pijakan, ya. Makanya terkadang orang-orang yang dari negara lain tuh ambil topi diginikan, ya. Ini nggak ada itu, ya. Jadi makam Ibrahim itu pijakan, ya, bukan makam, bukan kuburan, ya. Kalau kita kan di Indonesia makam itu kuburan, ya, bukan. Itu tempat pijakan. Ada nanti di sana tuh ada seperti batu, ya, tempat pijakan itu, ya. Ini makam Ibrahim disunahkan setelah tawaf kita membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Hanya segera lewat, langsung kita mencari tempat untuk sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Sunnahnya memang sejajar nih di depannya makam Ibrahim. Tapi karena sana nggak mungkin kan, kita mencari tempat yang agak kosong, ya. Dan tempat itu muat buat jemaah kita. Ya, jadi kita berkumpul jangan berpisah-pisah. Ya, kalau berpencar nanti susah nanti. Makanya kalau untuk ibu-ibu khusus itu pakai seragam biar ketahuan, oh ini jemaah dari travel, jadi dia tahu. Kalau bapak-bapak kan pakaiannya putih semua. Iya, makanya nanti kita sholatnya bersampingan. Ya, jangan pisah-pisah, nanti takutnya terpisah, nanti akhirnya nggak melaksanakan sa'i. Ya, kan nggak tahu tempatnya Ustaz di mana. Kan baru pertama kali, makanya nanti untuk bapak-bapak sholatnya berdampingan. Satu tempat biar nanti selesai sholat kita langsung menuju ke tempat minum air zam-zam. Ya, baik, kita langsung. Ya. Nah ini sampai jam-jamnya di sini ya. Ya silakan Pak, boleh diambil ya. Kalau mungkin haus ya. Dan ini seperti saya sampaikan, minum air zam-zam jangan mentang-mentang baru pertama kali ketemu zam-zam langsung disikat habis Pak. Minumnya banyak banget. Nah ini jangan ya. Minum seperlunya saja ya. Dan saya ingatkan juga kalau ibu-ibu bapak mau bawa botol boleh. Ya botolnya jangan yang 20 liter ya. Itu nggak masuk itu. Ambil bawa botol mungkin botol aqua yang bisa masuk dalam tas, ya. Nanti kita isi setelah pas air zam-zam kita isi buat minum di hotel. Nah ini kita bawa botol tuh tiap berangkat ke masjid bawa. Biar apa? Biar di reload terus, isi ulang terus air zam-zamnya. Jadi setiap kita ke masjid bawa botol isi air zam-zam, pulang ke hotel bawa buat minum zam-zam di hotel. Ya, syaratnya nggak boleh lebih dari 20 liter ya. 20 liter itu buat mandi ya. Iya, botol kecil aja yang bisa masuk ke dalam tas yang kita bawa ke Masjidil Haram ya. Ingat doanya apa? Minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in. Ini yang hampir mirip-mirip dengan zikir pagi. Ya, doa pagi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau zikir pagi, kalau zikir untuk baca air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in. Dan sifat penyembuh dari segala macam penyakit. Makanya harus dengan keyakinan kita minumnya. Iya. Setelah itu sunahnya dia dibasahin ya, biar seger ya. Dibasahin kepalanya ya, biar seger di badannya ya. Ya. Nah, setelah ini kita menuju ke sa'i, mas'a, tempat kita sa'i. Kita lanjutkan ke sana, silakan. Oh ya, satu lagi, setelah kita minum kan kita balik lagi harusnya. Tapi kalau tempatnya nggak mungkin balik, cukup isyarat dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim ke Hajarul Aswad ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim isyarat ke Hajarul Aswad. Ya, kita langsung ke sa'i. Ya. Di Bukit Sa'i ini ya, pas kita sampai kita membaca doa ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah ya, itu yang paling pendek ya. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu panjang ya. Kita cukup yang banyak saja. Ya, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Terus membaca doa abda'u bima bada'allahu bihi. Langsung kita naik ke bukit Sofanya. Jadi kalau di bukit Sofa itu masih terlihat Ka'bah ya. Karena nggak jauh jaraknya ya. Jadi kita berdoa berdiri menghadap ke Ka'bah karena Ka'bahnya masih kelihatan kalau di bukit Sofa ya. Dan kita membaca doa dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baru kita angkat tangannya, ya. Berdoa sesuai dengan hajat permintaan masing-masing, ya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya hajat kita untuk mendapatkan ampunan Allah sangat besar. Minta surga, ya, minta dijauhkan dari neraka, minta diampuni dosa, ya. Itu dulu, ya. Jadi kalau masalah dunia kecil, Pak, ya. Kalau orang sudah diampuni dosanya, ya, dimaafkan kesalahannya, itu insya Allah akan mendapatkan surga Allah. Jadi kita mohon ampunan Allah, ya, minta surga, minta petunjuk. Ini penting juga nih, ya. Petunjuk tuh penting sekali kita minta. Hidayah tuh senantiasa kita minta. Seperti kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Sama dengan kita meminta hidayah ini supaya kita selalu di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tadinya dapat hidayah, dia sepelekan hidayah, akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir, murtad. Makanya kita penting hidayah. Kita minta hidayah supaya hidayah kita dikekalkan, bisa diistiqomahkan, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kita mohon kepada Allah, ya. Ya, kurang lebih 2 menit atau 3 menit, ya. Setelah itu kita berdoa lagi, berzikir lagi. Allah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa lagi, angkat tangan kita, ya. Permintaan, ya, mendoakan orang tua, mendoakan anak, mendoakan istri, mendoakan tetangga atau saudara kita, ya. Mungkin ada yang nitip-nitip doa. Nah, terkadang ada tetangga kita, ada saudara kita titip doa, ya. Nah, itu tergantung kitanya tuh mau doain di mana, ya. Dan disinilah salah satu doa pun yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ikutin ada jemaah lain kadang-kadang cuma lewat saja. Jadi cuma naik langsung muter lagi, jangan. Ini termasuk sunnah yang banyak orang yang tidak tahu bahwasanya ini doa, salah satu doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita santai saja, ya, berdoa. Selesai baca lagi, ya, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berarti baca zikirnya 3 kali, berdoanya 2 kali. Setelah selesai kita langsung berjalan menuju Bukit Marwah, ya. Kita menuju ke Bukit Marwah, ya. Ya, bacanya bebas. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya, boleh berdoa juga, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh baca Al-Qur'an, boleh bersalawat, ya. Bebas, ya. Nah, pas kita sampai di lampu hijau yang pertama, ya, disunahkan buat bapak rommel. Nah, ini rommel di sini lari kecil, ya. Jadi larinya bukan lari balapan kencang-kencangan, ya. Jadi kita disunahkan lari kecil. Lari kecil itu bacanya ini. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Jadi rommel, lari kecil, ya. Sambil membaca doa, ya. Ini disunahkan untuk laki-laki, ya. Kalau untuk ibu-ibu jalan saja, santai, ya. Dan kalau di sini terpisah nggak masalah, Pak, ya. Beda dengan kalau di waktu tawaf. Kalau tawaf terpisah itu susah ketemunya, ya. Kalau di sini terpisah santai aja. Makanya ibu-ibu yang tertinggal itu nggak usah bingung, suami saya kemana ya? Takut diambil orang, jangan. Ya, nggak usah doa. Karena apa? Nggak kemana-mana, ya. Santai aja, nanti tunggu pasti lewat sini. Kayak beda kalau tawaf itu panjang, bisa lewat, bisa ke sana, jadi nggak akan ketemu, susah ketemunya kalau di tawaf. Tapi kalau di sini, kalau tertinggal, tinggal tungguin aja di sini, pasti lewat sini kok, nggak lewat mana-mana. Nggak mungkin dia sa'inya lewat sebelah sana, nggak bisa. Pasti dia akan lewat sini juga. Jadi kalau terpisah di sa'i, ya di mas'ah tempat sa'i, nggak usah takut, ya, karena nggak akan kemana-mana, pasti dia lewat sini, ya. Jadi tungguin aja di pinggir, pasti ketemu, ya. Ya, baik, setelah itu kita jalan lagi biasa. Nah, setelah itu kita sama jalan seperti biasa dan membaca bebas, ya.
Boleh baca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir ya. Boleh baca yang lainnya, baca Quran juga boleh ya, hafalan Quran. Yang punya hafalan dibaca ya. Bersolawat ya. Ini menuju Bukit Sa'i. Bukit ini Marwah ya. Menuju Bukit Marwah. Ya, kita memasuki Bukit Marwah ya. Biasanya kebanyakan orang tuh cuma lewat aja di sini, nggak berhenti lagi ya. Padahal sama apa yang kita baca di Sofa, kita baca juga di Marwah. Ya, biasanya nggak mungkin berhenti di sini nih. Ya, biasanya kita muter dulu sedikit ya. Nanti orang pas mau turunan. Nah, pas mau turunan itu orang di situ yang pojok biar nggak mengganggu yang lain di sini ya. Biasanya orang yang lewat aja. Tapi kalau orang yang mau berhenti, biasanya pas yang dekat turunan dia berhenti situ menghadap ke saf salat. Karena kita disunahkan menghadap ke Ka'bah. Di sana kan nggak kelihatan Ka'bahnya. Jadi kita lihat patokannya saf salat. Jadi kita berhenti sama yang kita baca di sini di Marwah ini sama yang kita baca di Bukit Sofa. Ya, kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kita angkat tangannya berdoa sesuai dengan hajat dan keinginan kita, ya. Setelah selesai berdoa, baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kita angkat lagi tangannya berdoa ya. Sesuai dengan keinginan kita, hajat masing-masing ya. Doain tetangganya, doain saudaranya, keluarganya ya. Atau doa untuk diri kita ya. Setelah selesai berdoa, baca lagi zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi berzikir dia 3 kali, berdoanya 2 kali. Setelah selesai, langsung menuju ke Bukit Sofa. Ya, dari Sofa ke Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, selesainya di Bukit Marwah. Jadi kalau orang terpisah nggak usah takut, Pak. Karena semuanya pasti selesainya di mana? Marwah, kelihatan. Oh, udah selesai. Jadi kalau belum selesai, nunggu ya. Yang udah selesai nunggu di pojokan boleh. Duduk. Nungguin yang belum selesai ya. Pasti nggak jauh kemana-mana, pasti di situ ketemu. Iya. 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Sama nanti juga di lampu hijau juga sama. Ya, yang mau ke arah ke Sofa, kita lari kecil juga, bacanya doanya sama juga. Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. 7 kali ya. Iya. 7 kalinya itu dari sana 1 ke sini, ke sana 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir di sini. Ya, jadi hitungannya ke sini 1. Sana 2, sini 3 ya, gitu hitungannya. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Jadi selesai 7 berarti kita satu lagi tahalul ya. Sama yang saya bilang tadi, tahalul untuk laki-laki 2 pilihannya. Botak pelontos, kalau enggak dipendekin. Enggak ada potong kini, enggak ada ya. Jangan takut hilang gantengnya, Pak ya. Ya, kalau ganteng mah ganteng aja. Mau dipotak, mau di ini ya. Jadi pilihannya 2, mau dipelontos atau dipendekin. Ya, tapi yang bagus apa? Dipelontos, karena 3 kali dari doa Nabi Rasulullah, Allahummarham al-muhallikin, 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 tsummal muqassirin. Ya, jadi yang dipendekin cuma dapat 1 doa dari Nabi. Ya, untuk ibu-ibu sama, ya, dipotong semuanya. Hanya bedanya semuanya itu dari 1 ruas jari. Jadi dikumpulin semua rambutnya, potong 1 ruas jari. Ya, itu. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan nih, Bapak. Iya. Pak, ini anggota kan keluarga saya banyak yang baru nih. Iya. Nanti dalam berdoa, Pak, Iya. terutama di Ka'bah. Iya. Ini kan Ha-ha. tentunya mereka belum pada apa. Iya. Apakah itu nanti
yang bimbing Bapak apa kita Kalau bisa kopiannya Bu. ya? Baca pakai kopian aja. Kalau belum hafal itu ada situ doanya. Iya, biar ada sih meresapi lah. Ya, jadi kalau bisa nanti kopiannya dibuka ya. Itu jadi kopian itu ada 1 halaman untuk perjalanan, 1 halaman untuk ibadah umroh. Jadi nomor-nomornya tuh. Ya, nanti pas ini 2 aja baca aja. Ada bisa baca ini ya Arabnya. Latinnya ada nggak ini? Latinnya ada. Ada Latinnya kan? Bisa kalau yang ada Latinnya? Nggak ada Latinnya ya? Ya udah pokoknya nanti yang nggak hafal doanya dekat saya aja. Ya, dekat-dekat ya. Oke, siap. Iya, nanti biar bareng-bareng nanti yang belum hafal nanti dekat sama saya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Maaf Pak ya. Iya. Pak, masalah nih Pak, pemotongan rambut. Iya. Maaf ya, bayarnya. Nanti saya kumpulin Pak ke saya uangnya. Oh gitu. Ya nanti kita bareng-bareng. Ya, tinggal berapa orang nanti bareng bayarnya. Ya, jadi. Selalu bareng-bareng terus. Iya, betul bareng-bareng. Kalau ibu-ibu nanti ibu-ibu nggak perlu nunggu kita. Kalau mau ke hotel langsung nanti bisa dipandu nanti ke hotel langsung. Ya, jadi nggak kecapean nunggu. Ya. Yang motong siapa? Nanti ibu-ibu temannya saling motong nanti. Ya bisa, nggak apa-apa. Itu di hotel kan? Di hotel, ibu-ibu di hotel. Ya jangan di tempat ini saya itu jangan di hotel aja. Jadi kita harus persiapan uangnya Pak. Iya, 10 real aja Pak. Iya, udah. Ya. Bawa sendiri-sendiri apa gimana? Kalau guntingnya ya kalau bawa sini-sini boleh, kalau nggak perwakilan juga gantian. Iya. Nggak apa-apa tuh Pak. Nanti masukin ke bagasi. Iya, jangan masukin bawa ke atas Bu. Kalau di atas nggak bisa lolos. Masukin ke tas bagasi koper. 1.000 dia. Iya. 1 real itu 4.000. Ya ada lagi yang lain pertanyaannya? Sampai sini, tanya dulu. Mumpung masih ada di sini. Kalaupun nanti kalau mau ada pertanyaan boleh di WA di grup. Ada lagi? Bisa terulang-ulang. Insya Allah. Ini terakhir perlu pakai real nggak Ustaz? Hah? Perlu pakai bawa real? Real nih pengalaman saya. Kalau real itu perlu juga di awal-awal ya. Tapi kalau memang tidak bisa, nanti yang punya ATM ya. Kalau saya pribadi ini biasanya pakai Mandiri. Ya itu bisa juga ditarik nanti kalau mau nanti saya anterin ke ATM-nya ya biar nanti dibantu untuk cara ngambilnya. Nah, tulisannya bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya, tinggal iya, penting ada isinya. Oh, ya. Ada juga mana saya anterin jemaah. Kok nggak keluar Ustaz? Ada isinya nggak Pak? Rupanya kartunya yang nggak ada isinya. Pas ditaruh cabut yang lain baru keluar. Iya. Bapak sendiri aja Pak ya? Hah? Bapak ditukar. Nanti Iya, paling tuker. Kalaupun mau ya nggak usah banyak-banyak dulu dari sini. Ya, pegangan aja mungkin 1 juta atau 500.000 ya. penuh hanya untuk Iya. Tapi kalau saya rasa sih besok langsung Madinah ya. Iya, mau bawa rupiah juga nggak apa-apa. Ayo tuker di money changer sana ada juga. di sana Pak. Iya, nanti pokoknya yang mau nuker juga nanti saya anterin ke money changernya insya Allah. Ya. Ya? Biasanya bisa. Pokoknya ada visa, ada master bisa insya Allah. Ya. Enggak di sini aja Pak. Kalau mau tukar murah di sana Pak. Kalau kita mau bawa rupiah itu harganya lebih murah tukar di sana dibandingkan di sini. Jadi enaknya di sana aja. Karena di sana lebih murah. Iya. Nih, kalau mau bawanya banyak, takut emang nggak muat kopernya Pak. Maka cukup taruh di kartu ya. Kalau itu yang gesek. Hanya memang kalau kartu itu gesek itu dia pecahannya gede-gede. Jadi ngambilnya itu nggak bisa. Saya ngambil 500.000 aja. Ya, pilihannya itu ngambilnya 5 juta atau 4 juta ya. Itu karena pecahannya gede, ada $1.000, $1.000, 500 real. Ya, 100 real itu jarang. Ya, jadi kalau mau ambil yang di ATM, misalnya mau buat belanja, ya sekali ngambil aja. Karena potongannya biayanya paling 10 ribuan. Ya, dan itu lebih murah. Nilai tukarnya lebih murah dibandingkan dengan kita tukar money changer langsung atau di Indonesia. Gitu. Jadi yang penting ATM-nya ada isinya, itu yang paling penting Pak. Ya. Yang sana yang mandiri aja Pak yang. Mandiri pokoknya yang ada tulisan Visa, Mastercard. Gitu. Yang bisa tuh ada Visa, ada Mastercard. Gitu. Bisa ya. Pokoknya mau ke ATM kalau belum paham bisa nanti kami antarkan insya Allah. Kami bantu insya Allah. Ada lagi yang lain? Di sana biasanya 1 juta Pak. Ya 1 juta sekian gitu. Ini dihitungnya 1 juta sekian dapat. Iya rupiah. Nanti dapat sekian real. Ya terakhir itu kalau nggak salah 4.200, 4.100 ya. Nanti setelah dari umroh ditukarkan lagi. Ya kalau mau dihabiskan, saya habiskan Pak. Kan dari pahala juga kan.
Ya kan mungkin buat oleh cucu, buat ini ya nggak apa-apa. Itu termasuk dihitung sama Allah untuk sedekah, ya kebaikan. Jadi apa yang kita infak, jadi semua buat makan atau buat belanja itu termasuk dihitung sama Allah di jalan Allah itu. Ya, jadi nggak usah hitung-hitungan. Ya. Tapi jangan bawa banyak-banyak pulangan juga nih. Ustaz, saya mau beli karpet, waduh kebangetan. Ya, bawa susah. Ya, iya. Ada lagi yang lain? Hah? Yang lain mau ditanyakan? Hah? Enaknya belanja itu enaknya di Nanti Pak, kalau untuk masalah kurma nanti di Madinah kita antar insya Allah yang murah, ya. Yang Madinah yang murah tuh ya, ini pengalaman saya. Kalau pasar kurma itu terlalu mahal. Ya, jadi kita nanti kalau saya ada langganan khusus spesial, bahannya bagus, harganya bisa ditawar, nggak mahal di pasar kurma, bisa 2 kali lipat biasanya. Ya, jadi kalau masalah kurma di Madinah belinya. Ya, insya Allah kita antarkan juga. Ya, insya Allah kami antarkan kurma. Jadi kalau kurma lebih bagus di Madinah. Ya, karena kan kurma ya ada juga sih di Indonesia, tapi kan kalau di sana lebih bagus lah ya. Ya. Dan tapi kalau naik pesawat harus Pak, dibatasi. Ya dibatasi Mang, makanya. Terlalu banyak ya Makanya beli itu untuk minimal untuk keluar kita ya Pak. Nanti kalaupun tetangga bisa beli ya, bisa pesan. Satu bagasi kena berapa kilo? Maksimal berapa Pak? Nah? 23 ya? Iya, 23 kilo. Satu bagasi. Iya, satu bagasi. Iya. Iya Pak. Itu teknisnya per kilo saya belum pernah berapa. Iya, kalau bisa jangan, ya diusahakan jangan Pak, karena kita namanya penerbangan sana tuh istilahnya aturannya tuh ribet juga. Ya. Ya kalau bisa dibayar, kalau enggak nanti mahal banget kan jadi susah. Ya, dan barang-barang yang di sana ada di Indonesia cuma ada. Yang enggak ada cuman zam-zam. Ya, zam-zam ya. Makanya di sana selama di sana puasin minum zam-zamnya Pak. Ya, jadi tiada hari tanpa minum air zam-zam karena gratis. Makanya tiap hari bawa botol. Mau 1 botol, 2 botol, 3 botol asal kuat bawanya aja. Ya. Jam-jam Pak. Ya. Kemana? Untuk kembalinya Nanti dapat dari travel Pak. Ya, travel menyediakan 5 liter. Ya, 5 liter ya. Ya. 1 orang 5 liter, Bu. Itu jam-jam itu bisa dipanasin Pak? Hah? Dipanasin. Nggak usah Pak. Udah minum aja. Nggak usah. Ya, kalau kepengen minum panas kan perlu Pak. Ya, tapi ya kalau mendingan ya adem aja biasa aja Pak. Tergantung Ya. niatnya lagi Pak. Kan kita nggak tahu kalau dipanasin berubah nggak ininya. Kita nggak tahu itu. Karena zam-zam itu kan ada istilahnya susunan ininya Pak. Takut molekulnya berubah takutnya. Minum apa adanya aja. Kalau minum panas di hotel. Jadi gitu ya. Jadi di sana nanti jangan pernah lupa bawa botol. Di reload terus, isi ulang terus, habis bawa isi lagi. Ya, yang bisa masuk ke dalam tas. Nanti kan dikasih tas apa namanya? Tas selempang ya, selempang itu. Jadi minimal ya bisa lah masuk 2 botol yang 600 ml itu bisa. Karena itu fungsinya untuk naruh sendal ya, sama naruh botol minum. Ya, sendal jangan ditaruh Pak Ibu ya. Masuk masjid, masukin ambil plastik, masukin ke tas. Kalau ditaruh insya Allah hilang sendalnya. Insya Allah hilang. Kenapa? Kadang lupa naruhnya di mana. Kadang juga orang ketukar ya, kepinjam nggak sengaja. Iya, kalau mau sih ya yang paling simpel sendal jepit karena mudah masuk di tas. Ya, gitu. Waktu untuk tawaf kita bisa bawa tas itu Pak? Boleh. Boleh. Ya, tawaf bawa tas boleh. Tas begini boleh? Boleh, Anda dapat Pak. Tas dari travel dapat nanti insya Allah. Ada lagi yang lain? Nggak taunya berjahit gitu, nggak boleh gitu. Enggak masalah. Itu tas Pak, bukan baju. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, mari kita langsung menuju lagi tempat gedungnya karena nanti ada vaksin. Baik, sekian ya dari saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke gedung lagi ya. لبيك اللهم لبيك